Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Kresna. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari kelas dasar agronomi kelas D ingin menjelaskan dari kelompok 4 yang diamanahi untuk proses pengelolaan budidaya timun yang akan dijelaskan oleh 10 rekan-rekan saya dari step awal sampai panen. Dan anggota kami yang terdiri dari Saya Jidan Satria Pramayudan, PM 2251039. Saya Tajkia dengan nomor pokok mahasiswa 225001115. Saya Zaki Muhammad Haikal dengan PM 225011043. Saya Piara Periska dengan NPM 225001066. Halo, saya Hidayat dengan NPM 225011102. Halo, saya Hidak Penia Nur Rahmah dengan NPM 225001035. Saya Desi Intan Suciadi dengan NPM 225001122. Saya Anissa Hamdayani dengan NPM 225001007. Halo, saya Iis Ismawati, NPM 225001077. Budidaya tanaman mentimun, tahapan yang pertama yaitu pengolahan lahan. Pengolahan lahan bertujuan untuk mengolah tanah sehingga dapat ditanami guna menghasilkan kualitas tanaman dan produksi yang baik. Tanah digemburkan terlebih dahulu dan membuang kerikil serta batu yang ada di lahan agar lebih mudah ditanami. Selanjutnya, pemberian pupuk kandang sebanyak 25 kg dan dolomit 1,5 kg. Karena karakter tanah bersifat asam, maka dilakukan penaburan dolomit guna meningkatkan kadar pH sehingga cocok untuk digunakan sebagai media tanam. Gunakan cangkul agar tercampur semuanya dengan tanah. Setelah itu, cek pH tanah dan diperoleh 6,5 yang menunjukkan tanah masih dalam rentang pH netral, sehingga layak untuk dijadikan media tanam. Setelah tahapan-tahapan selesai, dilanjutkan dengan pemeliharaan tanah dengan penyiraman setiap hari pada pagi dan sore. Sebelum penanaman, tanah diolah terlebih dahulu dengan cara dicangkul. Lalu dibuat bedengan dengan tinggi bedengan sekitar 15 cm, lebar bedengan 90 cm, dan panjang bedengan 3,6 meter. Lalu jarak antar bedengan yaitu 30 cm. Baik, yang selanjutnya yaitu proses penanaman tanaman mentimun atau dengan nama latin Cucurbita ficus dengan menggunakan cara tanam per lubang yang dimana setiap bedengan berjumlah 22 tanaman. Adapun cara penanamannya yaitu dengan jarak tanam dalam satu baris sekitar 30 cm. Dalam satu lubang tanam berisi 2 buah benih tanaman mentimun. Sehingga total benih yang 3 bedengan yaitu 132 benih tanaman. Yang selanjutnya yaitu proses pemupukan. Proses pemupukan dilakukan setelah melakukan penanaman benih dengan cara disebar antara baris tanaman dengan menggunakan pupuk NPK sebanyak 100 gram per bedengan. Sedangkan untuk pemupukan susulan diberikan pupuk NBio sebanyak 1 tutup botol atau 1 liter. Selanjutnya ada proses penyulaman. Penyulaman adalah mengganti tanaman yang mati atau yang tumbuhnya kurang baik. Penyulaman dilakukan 1 minggu setelah penanaman. Apabila sudah lebih dari 1 minggu tidak ada kegiatan penyulaman, tanaman yang mati setelah berumur 1 minggu tidak bisa disulam karena untuk menghindari pemanenan yang tidak serentak, serta tanaman yang nanti setelah 1 minggu pun tidak banyak. Pada pengamatan pertama, di sini saya beserta rekan-rekan melakukan pengamatan
tinggi tanaman dan jumlah daun. Setiap bedengan memiliki tinggi dan jumlah daun yang berbeda-beda. Dan pada pengamatan pertama untuk tanaman bonteng sudah dikenai oleh serangga-serangga oteng-oteng. Selain itu juga pada bedengan pertama itu yang paling tinggi dan pada bedengan 3 itu yang paling rendah. Dan serta jumlah daun juga bedengan pertama yang paling unggul dan bedengan 3 yang paling rendah. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengamatan kedua, yang mana diantaranya pada pengamatan kedua ini, yang pertama ada pengamatan tinggi tanaman dan jumlah daun. Seperti pada umumnya pengamatan ini diukur dengan menggunakan mistar serta jumlah daun per lubang, yang mana per bedengan itu ada 1 lubang dengan 2 benih. Kemudian kegiatan berikutnya yaitu tentang pemasangan turus, yang mana bertujuan untuk merambatnya sulur daripada tanaman mentimun ini. Kemudian setelah itu kami melakukan pemupukan kedua dengan pupuk NPK Mutiara perbandingan 16-16-16 yang diletakkan di sebelah tengah larikan daripada lubang tanaman mentimun ini. Kemudian tidak lupa dengan penggemburan tanah-tanah supaya aerasi tanah bedengan pada mentimun ini optimal. Tidak lupa juga penyiraman dengan embio dengan dosis 1:1, yang mana 1 tutup botol dengan 1 liter air, terus diaplikasikan terhadap semua bedengan. Sekian. Selanjutnya dilakukan pengamatan ketiga yang meliputi pengukuran tinggi tanaman dan jumlah daun. Berikut disertakan dokumentasi seperti ini dan itunya. Pada pengamatan kali ini, tinggi jumlah daun dan tinggi tanaman mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga mencapai 44 cm. Dan untuk mempercepat pertumbuhan buah, maka dilakukan penyemprotan ganda silbe sebanyak 2,5 gram per 2 liter air. Mekanisme penyemprotan ganda silbe ini dilakukan dari bawah daun menuju ke atas daun. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tanaman mentimun ini pada panen pertama, yaitu yang alhamdulillahnya di panen pertama kita ini mendapatkan hasil 13 kilo sekian. Nah, di hasil yang maksimal ini meliputi yang mempengaruhi dari ada ganda silbe, embio, dan NPK. Dan untuk ganda silbe ini untuk merangsang bunga dan buah, ya kan, untuk cepat matang. Dan di selanjutnya di proses kedua ada kembali dengan ganda silbe, yaitu untuk merangsang bunga dan buah di tahap kedua atau di proses kedua. Sekian. Pada panen kedua yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2023 didapatkan hasil sebanyak 2,6 kg, yang mana hasil tersebut itu mengalami penurunan yang amat sangat signifikan dari hasil panen pertama sebanyak 15 kg. Nah, penurunan yang amat sangat signifikan ini bisa dipengaruhi oleh tingginya serangan hama oteng-oteng ataupun dipengaruhi oleh terinfeksinya tanaman budidaya oleh penyakit layu fusarium, yang mana penyakit layu fusarium ini disebabkan oleh cendawan Fusarium oxyforum. Nah, cendawan ini itu memberikan gejala pada tanaman budidaya berupa tanaman menjadi layu dan juga berubah warna menjadi kuning, yang pada akhirnya akan mengering dan juga tanaman bisa mati.
Oke teman-teman, sekian dari kelompok saya, kelompok 4 yang diamanahi untuk pengelolaan budidaya timun. Cukup lumayan juga dari hasil praktikum yang kami kerjakan, hasilnya cukup memuaskan, tapi tentu saja harus kami kembangkan di kemudian hari. Dan sampai jumpa di matkul IHPT yang semoga dari kelompok 4 pada lulus semuanya di mata kuliah dasar agronomi ini. Baik, sekian dari kami kelompok 4. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.